niscaya seperti itu. Lihat! Pasukan yang akan menyerbu Pakuan Ganarusa. Kutub! Apa yang kalian rebutan, ha? Tuhan kemari. Artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalinggapura. Diceritakan, ketika Sang Kiparon Waja bertamu di tempat Giriwara dan menyatakan bahwasanya ia sangat-sangatlah setuju dengan perkara dan ditugaskan kepada sang pemimpin itu. Namun, Kiparon Waja pun sangat-sangatlah mengerti akan hal tersebut. Sehingga ia pun menyatakan untuk tidak ikut serta dengan mengatakan bahwa ia tidak mau mengikuti keinginan Giriwara dan salah satu dari pendekar itu pun langsung mengatakan, kurang ajar dan mereka pun adu tanding sehingga Kiparon Waja bertarung dengan salah satu pendekar Linwe tersebut. Sehingga sampailah ia bertarung di halaman Gondurukem tempat kediaman dari sang Giriwara yang menyewa para penjahat tersebut. Adu tanding dan sampailah datang di antara mereka yakni Dewi Durgandini. Aku tidak ikut. Terserah kalian. Kurang ajar. Kamu telah mempermalukan aku, Paron Waja. Yo! Genji, otakmu memang otak. Kamu hanya memikirkan kepeng. Termasuk aku, ha? Padahal kalian tinggal sejengkal lagi masuk kuburan. Dewi Durgandini pun memisahkan akan pertarungan mereka, yang tidak tahu menau karena mereka sedang bertarung dengan satu sama lainnya sehingga para pendekar menyebutkan bahwasanya sang pendekar itu yang bernama lengkap adalah pendekar Kiparon Waja. Sehingga ia pun sangatlah terkejut dan akhirnya sang Kiparon Waja pun mengungkapkan untuk bertarung dengannya dan akhirnya ia pun bertarung sehingga Kiparon Waja pada akhirnya berhasil melobangi akan kainnya untung tidak semuanya dan juga sang Dewi Durgandini pun juga berhasil menebas akan pakaian sehingga membuat malu akan sang pendekar Kiparon Waja. Ia dibuat malu oleh Dewi Durgandini yang awalnya ia remehkan. Kemana tangan satu? Apa urusanmu dengan aku? Hah? Tanganku sengaja aku... Karena dengan kedua tanganku, ilmuku jauh di atas kalian. Jumawa. Kutu kampret minta dikepret. Beraninya kau bicara begitu padaku. Ayo coba, ayo. Akan ku sembah kamu 7 kali atau 10 kali. Kalau kau bisa menyentuh kulitku. Ayo coba. Ayo, ayo.
Lihat selendangmu itu, Durgandini. Kalau aku mau, tubuhmu yang terpotong seperti itu. Dasar kutu badak. Kulit dan otakmu itu tidak pernah punya rasa. Paron. Paron. Kalau aku sungguh-sungguh, kau yang lebih dulu masuk liang kubur. Dasar kutu kurap. Kali kau, Paron. Lihat sekujur tubuhmu itu, Paron. Lihat. Aku belum kalah, Durgandini. Lelaki jompo itu masih saja jumawa. Dasar, hei, kutu kolor. Tapi sebenarnya, lenganmu kenapa, Durgandini? Ini kecelakaan. Waktu aku berlatih menambah tenaga dalamku. Tapi kelihatannya... Apa? Huh, jangan kau tanya lagi, Gendik. Atau mulutmu akan kusumbat dengan tongkatku ini. Paron wajah. Sudahlah. Buat apa kita pikirkan pendekar pengecut seperti dia itu? Muridku Nila Saroya jauh lebih sakti dan punya nyali. Kenapa tidak langsung dibawa kemari, Durga? Nila Saroya sedang menyempurnakan ilmu Dasendria yang kutambahkan padanya. Dia akan menyusul ke Kalinggapura. Tuan. Tapi bayaran Nila Saroya serahkan kepadaku dulu, Tuan. Tentu, Nyai. Ya. Saya akan siapkan uang pembayaran untuk semua pendekar yang mau bergabung dengan kami. Ya. Kalau Kakang sudah didapuk jadi perwira di sini, Galuh juga akan pindah ke sini. Kalau dia mau. Soalnya di padepokan biungnya tinggal sendirian. Di tempat lain di tempatnya Suliwa ia sedang berjalan-jalan di tempat alun-alun Kalinggapura yang mana ia sedang berjalan-jalan dengan keadaan mesra dengan Galiana Tantri. Dengan juga ditemani dengan seorang lagi yakni pembantu dari Suliwa yang bernama lengkap adalah Bongo sehingga Sang Suliwa pun juga berbincang-bincang dengan Sang Suliwa sehingga ia pun sangat-sangatlah menggoda ia akan Suliwa dan menawarkan diri untuk melayaninya untuk memasak makanan dan lain sebagainya. Untung tidak berpikiran yang tidak-tidak. Ini siapa yang meladeni Kakang? Ada? Itu? Kamu, Bongo. Oh, nggak terasa Tuan. Orang seperti ini apa bisa masak, Kakang? Jangan menghina. Jangan salah. Di antara para pekate, tukang kuda yang terhormat, masakan yang paling enak itu saya. Tuan Suliwa, kalau makan botok buatan saya, sampai nambah 3 kali. 2 kali.
Jangan suka ditambah-tambah. Lah yang taltil itu sebelum makan, kalau dihitung kan sudah satu piring sendiri. Ya toh Tuan? Iya. Maksud saya, sebelum Galuh Parwati datang, saya bersedia memasakkan makanan buat Kakang dan mencucikan pakaian Kakang. Boleh ngoh? Boleh, tapi saya juga numpang makan ya Mbak. Kok tanya dia, Kakang? Selama ini yang memasakkan saya itu dia. Kalau tiba-tiba dia digantikan, lalu dia tersinggung, terus makanan saya ditaburi racun, bagaimana? Iya ya. Boleh kan, Ngoh? Boleh Mbak. Kamu. Ayahanda menyarankan untuk menunggu Paman Prabu datang kembali kemari. Sedangkan Paman Adipati Prabakara sudah mempersiapkan pasukannya di asrama Kaputran. Iya, memang kelihatannya Giriwara tidak main-main. Oh, maaf. Silakan, Paman. Di Istana Raja Kalinggapura, Sang Prabu Anglingdarma pun berbicara kepada Alsang Pangeran Danurwenda yang mana ia pun sangat-sangatlah mengetahui dan ia pun juga mengetahui akan rencana dari Giriwara yang memecah kekuatan Kalinggapura sehingga Sang Prabu Anglingdarma pun tidak ikut serta dengan urusan Kalinggapura yang mana mereka pun sudah ditumpas oleh Pati Batik Madrim dan penguasa dari kerajaan Malwapati, yang mana ia berhasil memukul mundur pemberontak yang disewa oleh Giri Wara Al dan antek-anteknya. Tidak ikut campur. Saya tidak pernah merencanakan kehidupan saya. Bahkan terus terang, saya tidak pernah tahu apa sebenarnya cita-cita saya. Saya dulu berpikir ingin menjadi seorang tabib, karena kakek saya seorang tabib. Ia mewariskan seluruh ilmunya kepada saya. Lalu, kenapa Kakang menjadi pendekar? Di malam harinya Sang Suliwa dan Galiana Tantri sedang berbincang berduaan di malam hari di tempat Suliwa. Kecentilannya Galiana Tantri ingin sekali berhasrat untuk memiliki akan Suliwa dan pada akhirnya, Suliwa berbicara panjang lebar mengenai akan kehidupannya di masa lampau hingga ia bisa bertemu dengan Anglingdarma dilatih langsung oleh Sang Guru Empu Mahashura, yang mana Sang Prabu juga mengajari akan ilmu-ilmu yang ada di sana, sehingga Sang Dewi Galiana Tantri mendengarkan dengan seksama. Kemudian diselamatkan oleh Prabu Anglingdarma dan dititipkan kepada gurunya. Di sanalah saya mulai mengenal ilmu kanuragan. Guru itu ayah Galuh Parwati ya? Benar. Kenapa? Mungkin si Mbok salah lihat. Yang namanya Suliwa itu masih muda. Sebaya saya. Iya, tapi dia itu perwira, Gusti. Gagah sekali. Di tempat yang berbeda, Dewi Galuh Parwati sedang berbincang dengan pembantunya. Ia menanyakan adakah seorang pemuda yang ada di Kalinggapura Suliwa namanya. Sehingga sang pembantu tersebut memberitahukan akan seorang pemuda gagah berani untuk memastikannya
Mereka menengok ke rumah sang pemuda itu sehingga ia Dewi Galuh Parwati pun melihat sendiri akan kecentilan dari Galyana Tantri dan ia pun ingin menemuinya si Suliwa. Akan tetapi ia haruslah bertemu dulu dengan sang Prabu Angling Dharma yang ada di negeri Kalinggapura tersebut. Dan ia pun membiarkan terlebih dahulu untuk membiarkan mereka berduaan bak suami istri. Akan tetapi si Suliwa tidak segampang itu Ferguso. Gusti, kita tunggu di sini. Biasanya setiap pagi dia selalu menyambangi perwira muda itu. Gusti, itu dia datang. Ayo, cepat, kita sembunyi. Ayo. Tapi orangnya bukan itu, Gusti. Tuan masih tidur. Semalam kelihatan gelisah. Ada apa? Hampir pagi baru bisa pulas. Oh, dia itu pasti pekatik kudanya. Ih, mukanya saja mirip. Ayo. Dari belakang. Ayo sini. Nanti siang saya kemari lagi. Baik. Yang penting, saya sudah tahu rumahnya. Saya takut Kanda Prabu Angling Dharma mencari saya. Iya. Ayo.